أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang semoga kita senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara karunia yang diberikan oleh Allah pada pagi hari ini adalah kesehatan, waktu luang. Dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyaknya kita berselawat dan mengucapkan salam untuk Nabi yang kita cintai, kita tergolong umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat pertolongan beliau pada hari kiamat kelak. Allahumma amin. Para hadirin dan hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan kisah seorang sahabat mulia, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, telah beberapa pertemuan kita mengkisahkan tentang kisah beliau yang begitu menakjubkan. Di antara kisah yang pernah kita lanjutkan atau pernah kita bahas, ketika beliau mendapatkan hidayah, beliau mendapatkan pertentangan dari keluarganya sendiri. Di antaranya adalah ibunda tercinta beliau. Bahkan ibundanya mogok makan agar Sa'ad bin Abi Waqqas menyadari apa yang dia lakukan itu tidak diridhoi oleh ibunya. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas menampakkan begitu jelas sikap tegasnya kepada ibunda. Bukan karena durhaka, bukan karena membangkang kepada ibunda, tapi ini adalah persoalan prinsip, sehingga beliau menunjukkan ketegasannya. Sampai-sampai beliau mengucapkan sebuah ucapan yang diabadikan oleh para ulama. Wallahi, law kanat laki alfu nafsin, wahai ibunda tercinta, jika seandainya engkau memiliki 1000 nyawa, kharajat nafsun ba'da nafsin, kemudian satu persatu nyawa itu keluar dari jasadmu, ma taraktu dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku tidak akan pernah meninggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sikap tegas ini dinampakkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, Allah puji, sehingga pujian Allah Subhanahu wa taala Allah abadikan. Sikap ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diabadikan oleh Allah dalam surah Luqman ayat 15. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka," jika seandainya kedua orang tuamu memaksa kamu untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, memaksa kamu untuk berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ma laisa laka bihi ilm, padahal kamu tidak mengilmui tentang itu, fala tuti'huma, jangan taati keduanya, wa sahibhuma, akan tetapi pergauli
kedua orang tuamu di dunia ini ma'rufa, dengan cara yang baik. Ini sikap Sa'ad bin Abi Waqqas dikala ibunda tidak meridhai hidayah Islam menyapa beliau. Banyak keutamaan-keutamaan yang kita bahas tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampailah pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang peran beliau yang begitu penting dalam peperangan Qadisiyah. Pada peperangan Qadisiyah, ini adalah peperangan antara kaum muslimin dengan kerajaan besar, yaitu kerajaan Persia. Diistilahkan bahasa hadisnya adalah Kisra. Kisra ini sebuah istilah untuk kerajaan kaisar. Ada dua, ada Kaisar Romawi, ada Kisra. Kisra itu Persia. Dua kerajaan adidaya di zaman itu. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian peperangan ini adalah di masa Khalifah Umar bin Khattab. Berarti telah berlalu masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah berlalu pula masa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, di masa Umar bin Khattab ingin mengepakkan sayap kekuasaannya. Bukan karena tamak terhadap dunia, tapi ingin menyadarkan manusia agar kembali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tamak terhadap harta rampasan perang, akan tetapi Umar bin Khattab ingin mengembalikan fitrah manusia. Karena manusia fitrahnya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Lalu Umar bin Khattab berinisiatif untuk turun terjun langsung ikut berperang di peperangan Qadisiyah. Namun ketika di suatu perjalanan sudah lewat sehari dua hari, muncullah ide salah satu sahabat. Kata sahabat mengatakan, di majelis permusyawaratan militer, berikan suatu pendapat, wahai Umar, sebaiknya engkau tidak ikut dengan peperangan ini. Biarkan kami yang melanjutkan peperangan ini. Dikhawatirkan jika di dalam peperangan ini kita dipukul mundur, bahkan diberikan ujian oleh Allah kekalahan, ini akan melemahkan kaum muslimin. Namun ketika kami ditimpa kekalahan, di dalam pasukan itu engkau tidak ada, tapi kaum muslimin masih memiliki kekuatan, karena engkau berada bersama kaum muslimin di Madinah. Lalu menjadi pertimbangan, pendapat ini menjadi pertimbangan oleh Umar bin Khattab. Lalu ada beberapa sahabat yang mengatakan, tetap engkau harus ikut wahai Umar. Namun Umar terus meminta pendapat-pendapat kepada yang lain. Akan tetapi Umar bertanya kepada para sahabat, jika seandainya aku tidak ikut dalam peperangan ini, siapa yang layak menggantikanku? Siapa yang layak menggantikan posisiku? Kata para sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu ketika mendengar nama Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar pun setuju. Inilah sebab kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi panglima perang dalam peperangan yang begitu besar. Kenapa dikatakan ini adalah peperangan begitu besar? Karena tidak ada peperangan yang jumlah prajuritnya, jumlah tentara dari kaum muslimin begitu besar, kecuali dari peperangan Qadisiyah ini. Sampai-sampai Umar bin Khattab menyiapkan 30.000 pasukan. Ini belum ada di zaman Rasulullah dan belum ada di zaman Abu Bakar. Bahkan ini adalah satu-satunya pasukan yang disiapkan oleh Umar bin Khattab sejumlah yang begitu besar. 30.000. Akan tetapi pasukan musuh yang dihadapi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas lebih besar daripada itu. Dalam riwayat diceritakan bahwa pasukan musuh ketika itu adalah 240.000. Ini perbandingan yang sangat jauh sekali. 30.000 dari kaum muslimin, 240.000 ini adalah pasukan musuh. Jadi ekornya saja udah kalah jumlah pasukan kaum muslimin. Jangan kepalanya, ekornya saja 40.000 itu sudah kalah jumlah kaum muslimin. Nah, para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan tauhid pasukan kaum muslimin
tidak gentar dengan jumlah yang begitu besar yang dihadapi oleh mereka. Mereka di bawah komando Rustum. Mereka kaum kafir, penyembah api, di bawah komando Panglima Rustum. Rustum masih ada atasannya, yaitu Yazdajar. Sebelum terjadi peperangan, Sa'ad bin Abi Waqqas mengirimkan utusan untuk bernegosiasi. Itu kebiasaan kaum muslimin, tidak datang di sebuah tempat langsung mengangkat senjata, tidak. Tapi ada negosiasi, ada dakwah, tegakkan hujjah, sampaikan ini yang benar. Itu yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Mengirim seorang sahabat mulia yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah untuk berbincang-bincang dan mendakwakan dakwah Islam kepada Yazdajar. Ketika sampai kepada Yazdajar, Yazdajar tentu tidak menerima dakwah yang disampaikan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, karena mereka telah terbiasa menyembah api dan itu ribuan tahun lamanya. Tidak mungkin dengan sekejap mata mereka meninggalkan apa yang mereka yakini. Lalu Al-Mughirah bin Syu'bah gagal dalam utusan tersebut. Intinya Yazdajar mengumumkan perang antara kaum muslimin dengan pasukan mereka, sehingga Yazdajar menyiapkan pasukan yang begitu besar untuk melawan kaum muslimin dan dibawa komando Rustum. Rustum tentu bukan panglima sembarangan. Dia adalah panglima yang sudah berpengalaman. Sehingga Rustum ditunjuk oleh Yazdajar untuk menjadi panglima perang. Di antara pengalaman yang terlihat pada Rustum adalah dia mengulur-ulur waktu peperangan. Dia melihat nih bagaimana kondisi kaum muslimin, bagaimana keistiqomahan mereka. Akhirnya Rustum mengulur-ulur waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Sampai 3 bulan lamanya. Tapi kaum muslimin tetap teguh, kokoh pada pendirian mereka. Mereka tidak berbolak atau tidak berbalik ke arah belakang untuk meninggalkan Qadisiyah tersebut. Walaupun pesan Umar bin Khattab berpesan kepada pasukannya, jangan sekali-kali kalian menyerang terlebih dahulu. Tidak boleh kalian mengangkat senjata terlebih dahulu sampai mereka yang lebih dahulu menyerang kalian. Itu yang ditunggu oleh kaum muslimin. Selama jarak 3 bulan itu, pasukan musuh tidak menyerang kaum muslimin. Tapi kaum muslimin tetap bersiap siaga untuk menanti penyerangan tersebut. Nah, selama 3 bulan itu ada lagi negosiasi yang kedua. Yang ini juga pernah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Rustum ingin melihat sejauh mana keimanan kaum muslimin. Ada 3 orang yang diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara ketiga orang tersebut ada seorang sahabat yang mulia yang bernama Rubai bin Amir kalau tidak salah. Ya, Rubai bin Amir. Rubai bin Amir ini seorang sahabat yang sederhana. Seorang sahabat yang tidak terlihat wibawanya dari segi pakaian, tapi dari segi sikapnya dia adalah orang yang sangat berwibawa. Tapi kalau dari segi zahirnya, lihat dari fisiknya, seperti bukan pejuang, bukan pahlawan. Pakai baju sederhana. Senjata seadanya. Bahkan dalam riwayat itu senjata hanya tombak yang pendek, yang tombak itu tidak layak untuk dijadikan alat peperang. Kendaraan yang dia gunakan bukan kendaraan yang bagus. Dia hanya menggunakan keledai kecil. Ternyata Rubai ini adalah utusan Sa'ad bin Abi Waqqas yang didatangkan langsung dari kampung pelosok. Bahkan dalam sebuah riwayat itu dijelaskan, Rubai ini datang atas undangan Rustum dengan menggunakan, kalau dalam peperangan itu kan harus ada helm untuk menjaga kepala dari serangan senjata. Nah, helm yang dipakai oleh Rubai ini adalah dari panci. Dalam sebuah riwayat, panci yang biasa dimasak air, itu yang digunakan oleh Rubai. Ketika sampailah Rubai pada kemah Rustum ingin
ingin menghancurkan keyakinan, ingin melihat sampai di mana kekuatan akidah yang dimiliki oleh utusan Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Dia hiasilah kemah tersebut dengan perhiasan-perhiasan dunia yang memukau. Di antaranya lah perempuan-perempuan yang berjajar. Kemudian ditebarkanlah karpet merah, kalau kita istilahnya karpet merah, dari pintu gerbang sampai menuju Rustum. Di kiri kanannya disusun bantal-bantal. Bantal-bantal tersebut bukan bantal biasa, tapi bantal yang disulam dengan benang emas. Ini apakah utusan Sa'ad bin Abi Waqqas tergoda dengan nilai dunia yang akan dinampakkan oleh Rustum atau tidak? Tapi ketika masuk, dia minta izin. Saya ingin bertemu dengan Rustum. Kata penjaganya, silahkan, tapi kamu harus memenuhi beberapa syarat. Di antara syaratnya, engkau harus menundukkan badanmu. Ini adalah penghormatan terhadap panglima kami. Kata Rubai mengatakan, ini undangan dari kalian. Kenapa kalian harus mengatur saya? Saya tidak bisa diatur. Akhirnya karena Rubai tidak mau diatur, ada teknik yang dilakukan oleh pasukan Rustum. Karena pintu kemah biasanya bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Akhirnya pintu itu dinaikkan hanya sedikit. Fungsinya apa? Agar Rubai ini ketika masuk dalam pintu kemah itu agak merunduk. Karena pada dasarnya Rubai ini tidak mau menundukkan badannya untuk menghormati Rustum. Karena penghormatan ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, haram hukumnya. Dan itu prinsip. Akhirnya karena Rubai tahu ini adalah taktik dari musuh agar posisi saya tetap ruku untuk menghadap Rustum, akhirnya dia berbalik ke belakang. Berbalik ke belakang, yang dia dahulukan masuk ke pintu kemah itu adalah pantatnya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Penghormatan terhadap Rustum atau penghinaan? Penghinaan. Akhirnya dia merunduk masuk ke kemah, tapi dalam keadaan pantatnya yang duluan. Semua orang kaget. Ini bukan orang biasa yang diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan yang lebih ajibnya lagi adalah dia bawa masuk kendaraannya untuk menghadap Rustum. Keledai, dalam keadaan keledai itu kotor, berdebu. Padahal yang akan dilewati oleh Rubai adalah karpet yang bersih. Subhanallah. Dia bawa kendaraannya, dia tarik dalam kondisi di sebelah tangan kanannya ada tombak yang dia bawa. Tombak itu dia tancap-tancapkan ke bantal-bantal itu. Sehingga kondisi bantal itu rusak, parah. Artinya Rubai ingin menghinakan dunia-dunia yang tadi diagungkan oleh Rustum. Ini gak ada artinya sama kaum muslimin. Sehingga secara tidak langsung Rubai ingin menghinakan dunia yang begitu memukau itu. Tapi di sisi Rubai itu adalah tidak berharga sama sekali. Sehingga dia injak karpet. Bahkan karpet itu kata para ulama ditaburi dengan permata. Jadi bukan karpet biasa. Dan nanti kelak itu karpet akan menjadi harta rampasan perang. Dan bantal-bantal yang bersusun itu ditusuk-tusuk oleh Rubai. Ini kata para ulama penghinaan Rubai terhadap apa yang dilakukan oleh Rustum. Nah, para hadirin hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah pada masanya ada seorang sahabat yang mulia juga dan berperan penting dalam peperangan ini. Di antaranya adalah Amr bin Ma'di Karib dengan Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Ini dua orang sahabat ini termasuk utusan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika diumumkan peperangan oleh Rustum, tidak ada titik temu dari negosiasi tersebut, sehingga Rustum tetap memilih untuk peperang. Kemudian sebelum terjadinya peperangan, Rustum masih menunda-nunda. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas ingin mengetahui seberapa kuat
seberapa besar pasukan musuh yang akan dihadapi kaum muslimin. Akhirnya ada dua yang diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antaranya adalah Tulaihah, yang kedua adalah Amr. Di antara seorang sahabat ini diutus dari sekian banyaknya, ada 10 kata para ulama, ada 10 utusan, tapi dua ini yang memiliki kisah yang sangat masyhur dalam perang Qadisiyah ini. Untuk mengetahui seberapa besar kekuatan musuh. Akhirnya dua orang ini melewati sekelompok pasukan besar. Sekitar jumlah musuhnya itu adalah 70.000. 70.000. Akhirnya kata Tulaihah kepada Amr, ini musuh kira-kira jumlahnya 70.000. Tapi Tulaihah yakin ini pasukan belum semuanya. Ini masih kepala dari pasukan itu. Berarti masih ada pasukan di belakangnya yang menyusul. Tapi Amr tidak yakin. Udahlah kita pulang saja. Kita sudah tahu kok jumlahnya sekitar 70.000. Kata Tulaihah, belum. Saya yakin ada pasukan yang menyusul di belakangnya. Ternyata mereka melanjutkan perjalanan selama 2 hari. Betul. Ketemu dengan musuh yang lebih besar daripada jumlah pertama. Sekitar kata para ulama, dalam riwayat itu dijelaskan 100.000. Berarti 100.000 ditambah 70.000 sudah 170.000. Kemudian ada pasukan ekor ternyata. Tapi Amr udah yuk kita pulang, kita sampaikan informasi penting ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa jumlahnya sekitar 170.000. Kata Tulaihah, belum. Ini belum. Masih ada di belakang. Ini pasti ada pasukan ekornya yang paling belakang. Dan biasanya di ekor itu ada panglima perangnya. Di situ biasanya lebih mewah tempatnya. Akhirnya berjalan 2 hari kemudian berjumpa lagi dengan pasukan yang jumlah pasukan itu sekitar 70.000. Di total kata para ulama sekitar 240.000 pasukan. Ini jumlah yang besar. Ketika itu Tulaihah yakin inilah akhir daripada pasukan musuh. Amr pun mengajak Tulaihah, ya sudah, kita sudah mendapatkan informasi penting ini. Kalau begitu mari kita pulang. Kata Tulaihah, wahai Amr, apakah engkau pulang dengan tangan kosong, tidak membawa sesuatu apapun? Kata Amr, apa maksudnya? Apa yang ingin kau lakukan? Kita serang pasukan 70.000 yang di belakang ini. Istilah kita, kamu udah gila. Kita cuma berdua loh. Mau menyerang 70.000. Tulaihah mengatakan, wahai Amr, kamu kan pemimpin di sukumu. Apakah engkau memiliki sikap yang sehina ini? Tapi kata Amr memiliki hujah yang kuat. Kita diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memberikan informasi penting. Kalau kita berniat untuk melawan dan berperang, melawan 70.000 orang dengan 2 orang kita saja, tidak akan mungkin menang. Kata Amr, baik kata Tulaihah, kalau kamu tidak mau ikut, kamu tunggu di sini. Saya akan menyerang. Ketika itu di malam hari, 70.000 pasukan ini sudah bersiap-siap untuk istirahat. Di antara mereka ada yang ingin mendirikan kemahnya, yang menghidupkan obornya. Jadi pasukan musuh ini tidak siap dalam kondisi berperang. Tulaihah ini datang dengan membawa pasukan kuda yang begitu kencang, dengan bertakbir Allahu Akbar, suara yang sangat keras. Lalu dia mau obrak-abrik tempat istirahatnya. Jadi obor itu dia lempar ke sana, lempar sini, terjadilah kebakaran. Kemudian kemah Rustum, dia potong talinya, dia putuskan tali sana sehingga roboh kemah tersebut. Dalam kondisi dia naik kuda tersebut. Lalu ketika dia berhasil memporak-porandakan tempat istirahat Rustum, akhirnya dia pulang dengan membawa kuda besar berwarna putih. Tadinya dia memakai kuda biasa saja. Tapi ketika dia pulang menemui Amr temannya dengan membawa sebuah kuda yang besar berwarna putih. Ketika itu dia mengatakan, wahai Amr, lihat apa yang aku bawa. Ini adalah ghanimah. Kata Tulaihah. Kalau begitu ayo kita pulang. Pulanglah Tulaihah dengan Amr membawa kuda putih tersebut.
sampaikanlah informasi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa jumlah musuh sekitar 240.000 dan mereka terbagi kepada 3 kelompok. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas sudah mempersiapkan diri untuk berjuang melawan musuh. Tapi qadarullah, di hari itu Sa'ad bin Abi Waqqas diberikan ujian oleh Allah di sekujur tubuhnya penyakit. Dalam riwayat dijelaskan adalah penyakit kulit yang menyebabkan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dalam riwayat yang lain penyakit itulah penyakit bisul. Penyakit bisul kalau satu saja itu membuat kita enggak nyaman. Apalagi dia berada di, mohon maaf, di pantat. Ini kata para ulama, bisul itu menyerang Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima perang di sekujur tubuhnya. Sehingga dia tidak bisa berbuat apa dan tidak bisa membantu kaum muslimin. Kecuali kata para ulama hanya bagian dadanya saja. Bagian dadanya saja yang tidak terkena bisul tersebut. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau kalah, ingin mendapatkan keutamaan besar. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, wahai para prajurit, tolong naikkan aku di tempat yang lebih tinggi, ke bukit yang tinggi, kalau bisa di gunung, untuk aku bisa memantau bagaimana kondisi keadaan tentaraku dan keadaan tentara musuh. Akhirnya para sahabatnya pun menggendong Sa'ad bin Abi Waqqas untuk meletakkan Sa'ad bin Waqqas di tempat yang tinggi. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas berpesan kepada para prajuritnya dan meminta salah seorang yang menggantikan posisinya. Jadi ada salah seorang yang bersedia untuk menggantikan posisi Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam sebuah riwayat dijelaskan namanya adalah Khalid bin Arfatah. Khalid bin Arfatah. Khalid bin Arfatah inilah yang menggantikan posisi panglima perang Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas uzur ketika itu, naik di sebuah bukit untuk memantau kondisi berjalannya peperangan. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas berpesan kepada Khalid. Pesannya adalah, kalau saya nanti bertakbir dengan takbir pertama, itu artinya semua kaum muslimin harus bertakbir dengan suara yang kencang. Saya ingin melihat reaksi musuh. Apa yang terjadi pada musuh ketika suara takbir itu diucapkan oleh kaum muslimin. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dari ketinggian mengucapkan kalimat Allahu Akbar, disampaikan oleh Bilalnya. Bilal itu adalah penyambung suara karena suaranya sangat jauh. Jadi sehingga tidak sampai, ada beberapa penyambung suara. Di antaranya adalah Khalid bin Arfatah ini. Kemudian di takbir kedua, perintahkan kepada seluruh prajurit untuk bersiap-siap mempersiapkan diri pada takbir kedua. Jadi ketika Sa'ad bin Waqqas mengatakan Allahu Akbar, maka pada takbir itu semua pasukan harus bersiap-siap, bersiap siaga. Artinya kalau masih tali sepatunya belum terikat kuat, maka dikencangkan. Itu perintah daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kencangkan ikatan tali sepatu mereka. Kalau mereka memiliki kendaraan kuda atau onta, kencangkan pelananya. Dan itu dilihat oleh musuh. Kenapa ketika takbir kedua, mereka semuanya ada yang merunduk, ada yang seperti mengambil sesuatu, tapi ini tidak diketahui oleh musuh. Begitu juga pasukan berkudanya seperti memegang dan menyentuh sesuatu di area kudanya. Lalu Rustum mengira, jangan-jangan ini ada senjata. Senjata, dan itu merupakan strategi Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia menyimpan senjata rahasia. Jadi berbeda sikap Rustum ketika melihat gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Padahal Sa'ad bin Waqqas mengatakan pada takbir kedua itu untuk mempersiapkan diri. Bukan karena memeriksa ada senjata-senjata rahasia lainnya, bukan. Tapi itu menjadi persangkaan Rustum, panglima musuh dari orang-orang Persia. Kemudian pada takbir ketiga, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, berdoa kepada Allah. Ucapkan la haula wala quwata illa billah.
Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Terus bertawakal kepada Allah. Jangan menyandarkan dengan kekuatan yang kita miliki. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada takbir yang keempat, kata beliau, mulai ujung tombak dari pasukan maju. Pada takbir yang berikutnya, pasukan pada sayap kanan dan sayap kiri maju, menyerang. Adapun pasukan ekor di belakang, tunggu sebentar, jangan langsung ikut menyerang. Tapi biarkan area medan perang berkecamuk. Namun pasukan ekor belum diizinkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika berkecamuk begitu besar di medan perang, barulah kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengizinkan pasukan ekor untuk maju. Tapi dengan strategi. Strateginya adalah berjalan dengan pelan-pelan, hentakkan kaki dengan kuat di atas bumi, sehingga debu-debu berterbangan, lalu dilihat oleh musuh. Dan Rustum juga memantau bagaimana kondisi pasukan kaum muslimin. Dia lihat ada pasukan ekor yang belum maju, tapi maju dalam keadaan pelan-pelan. Suaranya begitu menggemburu, debu berterbangan. Rustum mengira ini pasukan jumlahnya sangat banyak sekali. Terlihat jumlah itu sangat banyak, debu yang berterbangan. Kemudian geraknya kenapa lambat? Biasanya kan kalau berdesak-desakan, itu kan jalannya tidak sama dengan orang yang tidak berdesak-desakan. Kalau macet, dia kan pelan-pelan menunjukkan jalan itu rame. Tapi kalau jalannya cepat, kencang, menyerbu, masuk ke barisan medan perang, berarti pasukan itu sedikit. Dan itu dilihat oleh Rustum. Ternyata Rustum juga salah dalam mengira. Padahal itulah strategi Sa'ad bin Abi Waqqas. Katakan, kalian pelan saja jalannya, tapi kalian hentakkan kaki begitu kencang sehingga debu-debu berterbangan. Oh, ternyata pasukan kaum muslimin banyak, jumlahnya sangat banyak sekali. Kemudian pada berikutnya Sa'ad bin Abi Waqqas juga mengutus utusan pergi ke Madinah untuk menyampaikan surat kepada Umar, menjelaskan kepada Umar bahwa Umar ingin mengetahui sampai di mana perkembangan kaum muslimin. Jadi setiap hari itu, bahkan satu hari itu sampai 3 sampai 4 utusan. Jadi sekitar 3 jam sekali ada 2 orang yang diutus oleh Sa'ad untuk membawa surat. Nah, di antara utusan itu ditulislah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, kami butuh bantuan. Tentara kami kurang. Apa yang harus kami lakukan? Kata Umar, menulis sebuah surat untuk dikirimkan ke Syam. Syam adalah tentara yang dikirim Umar untuk melanjutkan peperangan Yarmuk. Tapi peperangan Yarmuk sudah selesai ketika itu. Adalah sekitar 6.000 sisa dari jumlah pasukan kaum muslimin yang pulang dari Syam. Tapi tidak usah melanjutkan ke Madinah, langsung ke Qadisiyah. Qadisiyah itu adalah daerah Irak dan Iran sekarang. Irak atau Iran sekarang. Nah, 6.000 pasukan itu dipimpin oleh Al-Qa'qa'. Ini nanti ada kisah tersendiri pada Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Nah, 6.000 ini dipimpin oleh Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Qa'qa' ini, kata para ulama, satu orang tapi sebanding 1.000 orang. Jadi dia satu orang, tapi kalau ingin dibandingkan dirinya dengan beberapa jumlah, itu kata para ulama 1.000 orang bandingannya. Saking kuatnya Qa'qa' bin Amr At-Tamimi tersebut. Bahkan Abu Bakar memuji Qa'qa'. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dengan pujian, inna sautal Qa'qa' fil jaisi afdal min 1,000 rajulin. Sesungguhnya suara Qa'qa' itu lebih baik, lebih afdal daripada 1.000 tentara. Nah, Qa'qa' ketika sampai pada pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas, akhirnya Qa'qa' bertanya, apa penghalang yang membuat kalian kurang nyaman dalam peperangan ini? Apa masalah kalian? Kata Qa'qa' bertanya kepada pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Qa'qa', pasukan musuh itu sangat kuat. Ditambah lagi
pasukan musuh itu membawa kendaraan yang tidak pernah dilihat oleh kendaraan kami. Apa itu? Gajah. Sebanyak 33 ekor. Dan ada satu gajah yang warna putih, itu adalah pimpinan gajahnya. Jadi ada 33 ekor, satu gajah yang berwarna putih itu adalah merupakan pimpinan dari gajah-gajah ini. Nah, kata kaum muslimin melaporkan kepada Kokok, ini menyulitkan kami. Kenapa? Karena kuda yang kami kendarai, begitu juga onta yang kami kendarai, semuanya mereka takut berlarian karena melihat gajah. Jadi gajah itu bisa nakut-nakutin. Bahkan gajah itu bisa memporak-porandakan pasukan kaum muslimin. Ini yang menyulitkan kami, wahai Kokok. Kata Kokok, kalau begitu kita buat strategi, ide yang lain. Kokok membuat ide, kalau begitu kita punya onta berapa ekor? Oh banyak, ratusan. Baik. Kita memiliki tutup pedang itu sarung pedang. Sarung pedang. Baik, kumpulkan semua sarung pedang dan kumpulkan semua imamah. Imamah itu adalah sorban. Kita akan buat onta berkepala 2. Jadi kan kalau onta berkepala 1 ini biasa dilihat oleh gajah-gajah tersebut. Jadi ini strategi Kokok untuk menakuti gajah. Akhirnya onta itu karena lehernya panjang, di leher itu disambunglah dengan sarung pedang tadi. Sambung supaya lebih tinggi lagi. Kemudian ujung dari sarung pedang itu dibalutlah dengan sorban-sorban tadi. Tapi menyerupai kepala. Dan itu dibuat oleh Kokok lebih dari ratusan onta. Keesokan harinya mulailah onta itu ditaruh di depan. Pasukan musuh juga meletakkan di depan adalah gajah. Ketika bertemu dua kendaraan ini, gajah dari pasukan musuh tadi kelihatan ketakutan. Ketakutan begitu besar melihat ini binatang apa ini, belum pernah terlihat ini. Istilah bahasa kita begitulah, tapi kan kita nggak tahu bahasa gajah. Hanya terlihat gerakan gajah doang. Ini binatang apa lagi ini? Ini aneh ini. Ada binatang yang berkepala 2. Dengan kondisi itu, gajah akhirnya lari terbirit-birit ketakutan. Dan gajah yang pertama ketakutan adalah gajah putih ini. Karena fungsi komandonya dari gajah-gajah itu adalah pada gajah putih ini. Kalau gajah putih itu mundur ke belakang, semua gajah pasti akan mundur. Akhirnya gajah putih itu pun ketakutan, lari terbirit-birit, sehingga menginjak-injak pasukan musuh. Dan gajah itu saking lari dalam keadaan ketakutan, tidak tentu arah kemana. Akhirnya kata para ulama, gajah itu pun jatuh ke jurang. Karena semua gajah mati. Nah di sini akan memudahkan kaum muslimin untuk mengalahkan pasukan musuh. Dan ada ribuan musuh yang sudah mati karena terinjak-injak oleh gajah yang lari terbirit-birit karena ketakutan. Kemudian para hadirin oleh Allah SWT. Pada hari keempat dalam peperangan tersebut, Rustum mengalami kekalahan besar. Akhirnya Rustum pun lari ke kemahnya, sembunyi, lari dari kejaran kaum muslimin. Ketika sembunyi, dia tertimpa oleh kemahnya sendiri. Sembunyi di balik kemah, tapi kemah itu mungkin sangat berat, besar. Namun dia ditimpa oleh kemahnya itu, karena roboh, tertimpalah di punggungnya. Dalam kondisi dia cedera, dia lari, kemudian lari terus terbirit-birit melompat ke sungai. Sungainya itu sangat jauh, panjang sekali, ratusan meter. Seakan-akan tidak akan mungkin dilewati oleh Rustum. Akhirnya ada seorang sahabat yang bernama Hilal bin Alqabah mengejar Rustum. Dia pun berenang sama mengejar Rustum di sungai tersebut. Akhirnya dia pukul kepala Rustum, sampailah Rustum tersebut meninggal, mati di sungai tersebut. Seraya berteriak, seorang sahabat Hilal bin Alqamah tadi mengatakan, qataltu Rustum, aku telah membunuh Rustum. Nah ini panglimanya sudah tewas. Tentu akan melemahkan semangat para prajuritnya.
kalau sudah panglimanya terbunuh, tewas, ini akan melemahkan para prajurit-prajurit yang lain. Lalu adalah satu yang memberanikan diri. Wahai para prajurit, sekarang kita mundur ke belakang, kita lari. Tapi di belakang itu ada sungai. Sungainya sangat panjang, ratusan meter, bahkan dia dalam, puluhan meter dalamnya. Dan itu tidak mungkin untuk dilewati, kecuali para perenang-perenang yang luar biasa. Makanya mau tidak mau mereka harus menyeberangi sungai tersebut. Dan itu sangat memudahkan bagi kaum muslimin untuk menghabiskan, untuk membunuh pasukan musuh. Bahkan puluhan ribu, kata para ulama, pasukan musuh tewas dalam sungai tersebut. Ditombak, dipanah. Setelah itu kemenangan berpihak kepada kaum muslimin, selesai. Namun kemenangan itu belum pada intinya. Artinya ini belum sampai pada kemenangan yang besar. Masih ada ratusan ribu lagi jumlah pasukan musuh di seberang sungai. Karena ada yang lari pakai kapal, pakai perahu, pakai seterusnya. Dan istana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW yang akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, istananya itu adalah di seberang sungai ini. Namanya adalah Al-Baitul Abyad, Istana Putih. Istana Putih itu adalah istana tempat di mana Yazdajar berada. Pasukan kaum muslimin juga terbunuh, mati syahid dalam jumlah yang begitu besar. Jadi dari 30.000 itu sampai 25%. Jadi 1/4-nya mereka gugur di medan perang. Mereka syahid insya Allah. Nah, ketika itu dikirimkan surat kepada Umar bin Khattab menceritakan kondisi kaum muslimin sekarang. Kata Umar, pesannya lanjutkan. Artinya lanjutkan peperangan untuk menyerang Istana Putih. Tapi kan tentu kesulitan Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan untuk menyeberang sungai yang begitu ratusan meter, kemudian begitu dalam kondisi berenang, nanti akan ditunggu oleh pasukan musuh, dengan mudah mereka akan menyerang kita. Akhirnya sehari, 2 hari, 3 hari, berpikir Sa'ad bin Waqqas dengan pasukan-pasukan yang lainnya, termasuk Qa'qa'. Dalam penantian itu, kata para ulama, dalam riwayat dijelaskan, turunlah hujan berhari-hari lamanya. Dalam penantian untuk berpikir bagaimana cara menyeberanginya, karena tidak ada alat transportasi untuk menyeberangi. Karena sudah dipakai oleh pasukan musuh. Jadi tidak ada lagi alat transportasi untuk menyeberangi sungai itu. Berhari-hari turunlah hujan. Kata para ulama, tanpa disadari hujan yang turun di gurun pasir itu ternyata turun ke sungai tadi. Dalam keadaan pasirnya ikut dengan air. Jadi air mengalir ke sungai, tapi air yang mengalir ke sungai itu dengan membawa pasir, sehingga menutupi sungai-sungai nanti. Nah, ini dalam riwayat. Tapi dalam riwayat yang lain tidak diceritakan. Tidak ada pasir yang bisa menutupi sehingga memberikan jalan untuk menyeberang. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, saya bermimpi tadi malam bahwa kita harus berangkat hari ini untuk menyerang Istana Putih tersebut. Tapi kaum muslimin yang lain terheran-heran, kaget. Bagaimana mungkin kita membawa kendaraan yang begitu banyak, pasukan yang begitu banyak, menyeberang tidak ada alatnya, dia tidak bisa ke sana. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, bismillah, kita berdoa kepada Allah, mohon bantuan kepada Allah, bertawakal, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas yang pertama sekali menyeberanginya dengan kuda. Dia ini seakan-akan tidak mungkin terjadi. Dilihat oleh Yazdajar. Dan Yazdajar merasa aman dari serangan musuh. Pokoknya dia udah sambil ketawa ketiwi, ya apa yang harus dilakukan kaum muslimin? Gak bisa apa-apa mereka, sambil ketawa ketiwi. Ternyata dilihat Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke dalam sungai tersebut, membawa kendaraannya, seolah-olah kuda itu berjalan di atas air. Subhanallah. Dan itu bukan 1-2 kuda. Tidak ada dalam sejarah onta bisa melewati air atau bisa berenang. Kalau kuda mungkin.
Karena kuda itu bukan kendaraan padang pasir. Kalau onta dia hanya kendaraan yang digunakan oleh orang Arab di padang pasir, belum pernah digunakan untuk melewati air. Tapi onta yang ratusan jumlahnya itu pun melewati sungai itu dalam keadaan biasa saja, bahkan sambil ngobrol mereka antara satu dengan yang lain. Untuk menghilangkan kecemasan agar tidak kelihatan grogi oleh musuh, mereka saling ngobrol. Di antara obrolan mereka, kok kita bisa lewat ya? Kok bisa jalan di atas air? Tapi nanti kita pulangnya gimana nih? Itulah istilahnya. Sambil ketawa-ketawa, sambil ya santai mereka. Dilihatlah, dalam kondisi seperti itu dilihat oleh musuh. Wah, ini apa ya ini? Ini yang selama ini yang kita lawan manusia atau jin? Ini nggak mungkin bisa kita kalahkan. Jadi semangat musuh udah down dulu melihat kondisi kaum muslimin yang seolah-olah jalan di atas air. Bisa jadi kata para ulama ini adalah merupakan karomah orang-orang soleh, dan bisa jadi karena tadi hujan yang turun berhari-hari lamanya dalam kondisi membawa pasir sehingga menutupi sungai itu. Tapi kata para ulama ini suatu hal yang tidak mungkin. Berhari-hari pun hujan tapi hanya menutupi satu bagian dari sungai saja mungkin tidak mungkin. Tapi kata para ulama wallahu a'lam. Intinya kaum muslimin bisa melewati sungai itu tanpa kendaraan. Jadi dari ribuan kaum muslimin yang melewati sungai itu tidak ada satu pun yang celaka. Artinya tidak ada yang terseret air. Padahal sungai itu kata para ulama airnya sangat kencang. Apalagi hujan, barusan hujan deras, airnya sangat kencang. Saking kencangnya air itu berbuih-buih kata para ulama. Tidak ada satu pun dari pasukan kaum muslimin yang terseret oleh air kecuali satu orang kata para ulama. Dan itu dikarenakan tertendang oleh kudanya sendiri. Jadi kudanya basah, kepalanya basah, lalu dia ingin memercikkan kepalanya. Dengan percikan itu ternyata tersenggol oleh satu sahabat tadi sehingga dia terpental dan terbawa oleh air. Namun diselamatkan oleh Qa'qa bin Amir At-Tamimi tadi. Diselamatkan dengan satu tangan dan dilihat oleh sahabat-sahabat yang lain. Dia ambil dengan satu tangannya, lalu dia comot, dia naikkan lagi. Bayangkan, subhanallah, seperti apa kekuatannya. Dan dipuji oleh sahabat-sahabat yang lain. Kata sahabat-sahabat itu memuji, sungguh tidak ada perempuan yang bisa melahirkan seperti Qa'qa ini. Jadi tidak ada lagi perempuan yang kelak bisa melahirkan seperti Qa'qa ini. Dia bisa nenteng orang dengan satu tangannya doang gini. Karena tadi terpental, terbawa oleh arus, dia ambil dengan tangannya, dia naikkan lagi dengan satu tangan. Dan sampailah pada Istana Putih. Apa yang dilakukan oleh Yazdajard yang tadi merasa aman? Aduh, nggak mungkin kaum muslimin bisa menyerang kami. Ketika dilihat pasukan kaum muslimin sudah sampai pada Istana Putih itu, yang dilakukan oleh Yazdajard adalah lari dari jendela, dari arah belakang. Namun pasukan kepala dari kaum muslimin telah menyerang pasukan ekor dari pasukan orang-orang kafir. Sempatlah ada perlawanan. Namun perlawanan itu tidak terlalu memberikan pengaruh besar. Karena dalam kondisi mental mereka sudah takut dulu gitu. Jangankan manusia, hewan kendaraan kaum kafir ketika itu, kudanya pun dipukul untuk maju menyerang kaum muslimin. Gak mau kudanya. Saking takutnya. Ini baru kuda. Kuda kan ya tidak seperti manusia cara berpikirnya. Dipukul sekencang-kencangnya, kuda itu tidak mau lari menyerang kaum muslimin. Karena takut melihat kuda-kuda yang bisa nyebrang dan onta-onta yang bisa menyeberang sungai yang begitu panjang dan begitu dalam. Akhirnya mereka menyerah. Dan Yazdajard sempat menyelamatkan diri dengan membawa, dalam sebuah riwayat dijelaskan 1000 tukang masaknya. Ini jumlah bukan sedikit. Jadi tukang masaknya itu 1000 yang dia bawa. 1000 penjina atau penakluk singa. Jadi karena dia akan lari melewati hutan-hutan, dia harus membawa pasukan yang ahli dalam menjinakkan singa-singa atau binatang-binatang buas. Kemudian 1000-nya adalah penakluk burung Raja Wali. Itu sudah jumlah yang banyak, 3000. Dan setiap daerah-daerah yang dia lewati, dia minta orang-orang yang agar bersimpatik dengan dia untuk bergabung. Jadi nanti akan terjadi lagi
jumlah pasukan yang begitu besar dari simpatisan kepada Yazdajard ini setiap daerah-daerah yang dia lewati. Jadi jumlahnya itu ratusan ribu lagi. Kemudian para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Istana Putih itu dengan mudah dikalahkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika masuk dalam ruangan istana itu, Sa'ad bin Abi Waqqas membacakan sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kam taraku min jannatin wa 'uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalik wa awrathna qauman akharin. Ini adalah surah Ad-Dukhan ayat 25 sampai 28. Yang artinya betapa banyak taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan. Yazdajard dan pasukan-pasukan tadi meninggalkan istana ini, dibacakan ayat ini. Betapa banyak mereka meninggalkan taman-taman, mata air, wa zuru'in, kebun-kebun, wa maqamin karim. Maqamin karim itu adalah hunian-hunian yang nyaman. Wa na'matin, dan kenikmatan-kenikmatan yang selama ini mereka nikmati. Kadzalik, begitulah. Wa awrathnaha qauman akharin. Allah mewariskan apa yang mereka tinggalkan ini kepada kaum yang lainnya. Maksudnya mewariskan apa yang ditinggalkan ini kepada kaum yang lain, yaitu kaum muslimin. Nah, ketika itu para hadirin yang hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, area daerah-daerah Irak, Iran sudah ditaklukkan dengan mudah. Kemudian mereka menyeberang melewati sungai. Sungai itu disebutkan oleh para ulama, ada yang mengatakan itu sungai Efrat, tapi ada ulama mengatakan bukan sungai itu. Anggaplah itu adalah sungai Efrat yang begitu panjang dan luas. Kemudian setelah itu tidak hanya Istana Putih yang ditaklukkan kaum muslimin, tapi ada daerah-daerah kecil yang negara-negara yang sekarang itu adalah seperti Pakistan, seperti Afghanistan, Uzbekistan, terus sampai ke Rusia sana. Nah, setelah selesai penaklukan seluruh daerah-daerah itu, Sa'ad bin Abi Waqqas mengirimkan harta rampasan perang ke Madinah. Bayangkan, harta rampasan perang yang dikirimkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu bukan hal yang kecil, bukan hal yang remeh, tapi ini adalah perkara yang besar, harta yang besar, harta yang mahal. Di antaranya kata para ulama yang dikirimkan itu adalah bendera. Benderanya itu terbuat dari kulit harimau yang panjangnya begitu panjang dan besar, 6x6. Dan di bendera itu ditempeli permata-permata, intan berlian. Itu nanti akan dipotong-potong oleh para sahabat, kemudian dilipat jadi kecil, itu akan dikirim. Kemudian yang dikirim lagi adalah singgasananya yang begitu besar. Jadi singgasananya itu bukan seperti bangku yang diduduki ini, tapi lebih besar lagi, besar sekali. Kemudian di atasnya ada mahkota. Mahkotanya ini bukan sebesar kepala. Jadi mahkotanya itu besar sekali kata para ulama. Jadi kalau Raja Yazdajard ini ingin memakai mahkotanya, itu harus dideret dulu pakai rantai. Rantai kemudian dipindahkan, diletakkanlah di atas kepalanya. Tapi dalam kondisi tergantung. Nah, itu kata para ulama, mahkota itu di sekelilingnya ada kaca. Kaca, dan diletakkanlah intan, berlian, permata. Jadi semua dari mahkota itu, emas, batu-batu yang mahal, itu semua ditempeli di mahkota itu. Kemudian karpet, bantal-bantal, itu semuanya menjadi harta rampasan perang. Ketika sampai di Madinah, harta rampasan perang tersebut, Umar bin Khattab mengatakan, alangkah jujurnya orang-orang yang menyetorkan semua harta rampasan perang ini. Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai Umar, ini karena engkau yang jujur. Kalau seandainya engkau tidak jujur, tidak berlaku adil kepada mereka, mereka tidak akan berlaku seperti ini, kata Ali bin Abi Thalib. Lalu Umar pun meneteskan air matanya, berkata, ya Allah, saya berdoa, ya Allah, engkau tahan harta ini, engkau tidak berikan harta yang sebanyak ini kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau adalah kekasihmu, hai Allah. Kemudian engkau tahan, ya Allah, harta rampasan perang yang begitu banyak kepada Abu Bakar,
Padahal Abu Bakar lebih baik daripada saya. Artinya Abu Bakar itu lebih afdal, lebih utama daripada saya. Ini adalah ujian yang terberat, kata beliau. Ya Allah, ini adalah ujian yang terberat. Ya Allah, lindungi aku dari menyalahgunakan harta rampasan ini sehingga ini akan bisa mencelakakanku. Akhirnya beliau pun memanggil seorang sahabat yang bernama Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini ada terkaitannya kisah dengan nanti harta rampasan perang ini. Jadi Suraqah bin Malik ini adalah seorang yang pernah mengejar Nabi SAW ketika hijrah. Kita tahu perjalanan hijrah Rasulullah itu lari dari kota Mekah menuju Madinah, dan itu ada tawaran dari orang-orang kafir Quraisy, sebuah tawaran seperti sembara, siapa orang yang bisa mendapatkan Rasulullah dalam keadaan hidup atau mati, dia akan mendapatkan hadiah 100 ekor onta. 100 ekor onta itu bukan onta biasa, onta yang mahal. Kata para ulama, onta itu berwarna onta itu adalah onta betina yang sedang hamil, masih muda lagi. Dan itu ontanya ratusan juta. Jadi kalau dia 100 ekor, ini miliaran. Nah, di antara yang berambisi mendengarkan pengumuman itu adalah Suraqah bin Malik ini. Ketika Suraqah mendapatkan informasi bahwa posisi Rasulullah SAW adalah sudah keluar dari gua Sur, kata Suraqah mengatakan itu bukan Muhammad. Lalu Suraqah tahu itu adalah Muhammad. Ada 3 orang dari padang pasir berjalan, diceritakan oleh seseorang yang melihat. Dia mengatakan bukan, itu bukan Muhammad, itu adalah orang yang kehilangan onta. Akhirnya dia yang bersiap-siap karena keserakaan dan rakusnya untuk mendapatkan undian tadi. Dia pulang ke rumah dan berpesan kepada pembantunya, siapkan saya kuda yang bagus dan senjata. Tolong tambatkan nanti kuda itu daerah ini. Jadi dia seolah-olah tidak terlihat mempersiapkan diri untuk mengejar Nabi Muhammad. Dia nanti jalan santai, terlihat oleh orang-orang kafir Quraisy, tapi dia sudah mengatur strategi. Ada kuda yang sudah menanti dan senjata di sana. Kemudian dia sampailah daerah itu, lalu dia naik kuda itu dengan kecepatan yang begitu kencang, sampailah dia melihat 3 orang tersebut. Nabi Muhammad SAW ditemani oleh Abu Bakar, dan satu lagi adalah penunjuk jalannya. Ketika sampai terlihat, Abu Bakar juga mengetahui bahwa ada satu orang yang mengikuti. Abu Bakar ini panik. Ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Rasulullah mengatakan, ada apa wahai Abu Bakar? Kenapa terlihat kamu tidak nyaman? Panik seperti ini. Iya ya Rasulullah, di belakang ada orang yang sedang mengejar. Biarkan, kata Rasulullah SAW. Akhirnya Suraqah bin Malik sudah dekat dengan posisi Rasulullah, ingin menebas Rasulullah. Akhirnya dia tersandung. Jadi kudanya dia tersandung dan jatuh. Kemudian naik lagi. Naik pada kedua kalinya. Ngejar lagi Rasulullah SAW. Ternyata kejaran kedua terperosok kedua kaki kudanya, jatuh lagi. Bahkan sampai dia mengutuk-ngutuk kudanya ini. Mengutuk-ngutuk kudanya, kamu payah, tidak bisa ajak kerjasama dan seterusnya. Dia pokoknya marah-marah. Dalam kondisi dia sakit, tapi dia menghilangkan rasa sakitnya untuk mengejar ketamakannya terhadap dunia tadi. Akhirnya ketika dia mengeluarkan anak panahnya untuk memanah Rasulullah SAW dari jarak yang jauh, tapi dia tidak bisa mengangkat tangannya. Dan kondisi kudanya pun masih terperosok, tidak bisa dibantu untuk dikeluarkan kakinya. Akhirnya dia mengejar Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, tolong bantu saya. Saya pokoknya udah berjanji tidak akan menyakitimu. Tapi tolong doakan kuda saya ini supaya dia bisa keluar dari terperosoknya kaki dari padang pasir itu. Dan dalam keadaan tangannya pun kaku. Didoakan oleh Rasulullah. Setelah didoakan, akhirnya dia sembuh dan kudanya pun bisa kembali keluar dari perangkap itu atau dari terperosok. Tapi lihat, dia mendustakan janjinya. Akhirnya dia mencoba untuk menyerang yang ketiga kalinya. Lalu dia terjatuh karena terperosok lagi kudanya yang ketiga kali dan tidak bisa bangun. Dia pun pental jauh. Namun ketika itu dia betul-betul bersungguh-sungguh mengatakan, saya tidak akan menyerang kau lagi wahai Muhammad. Saya tahu bahwa agama yang kau bawa ini adalah agama yang benar. Tapi dia tidak bersyahadat ketika itu. Tapi tolong saya berikan surat perjanjian.
ketika kelak nanti engkau dan orang-orangmu berjaya, saya diberikan jaminan. Dengan jaminan ini saya akan tunjukkan bahwa saya tidak termasuk orang yang diperangi. Kata Muhammad, baik, Abu Bakar tuliskan. Diambillah sebuah tulang itu ditulis Abu Bakar, isinya adalah seperti perjanjian bahwa kelak nanti dia mendapatkan keamanan dari Rasulullah SAW. Nah betul, nanti menang Rasulullah SAW dengan kaum muslimin, ditunjukkan tulang itu untuk bertemu Rasulullah dan bersyahadat. Namun yang menarik daripada kisah itu adalah Rasulullah SAW mengatakan kepada Suraqah bin Malik, wahai Suraqah, bagaimana kiranya kelak jika engkau suatu saat akan memakai dua gelang Raja Persia. Ini suatu hal yang tidak mungkin. Wah, apa mungkin wahai Muhammad, kata Suraqah. Jadi Suraqah ini enggak kurang-kurang yakin juga. Ini kan pasukan besar. Ini kerajaan besar, enggak mungkin bisa dikalahkan. Tapi kata Rasulullah, bagaimana kelak kiranya engkau akan memakai dua gelang besar dan baju kebesaran kerajaan Yazdajard. Ketika itu dia pun pulang, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, saya akan jaga engkau di perjalanan ini. Pokoknya setiap orang yang akan melewati jalan ini, saya akan katakan bahwa tidak ada orang yang lewat di sini. Nah, ringkas ceritanya, ternyata harta rampasan perang itu sudah tertumpuk banyak di Madinah di hadapan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab teringat janji Rasulullah SAW kepada Suraqah bin Malik ini. Akhirnya Suraqah bin Malik dipanggil oleh Umar bin Khattab. Suraqah bin Malik, datanglah Suraqah bin Malik. Lalu Umar bin Khattab menunjukkan dua gelang kebesaran Yazdajard ini. Jadi dua gelang itu sangat besar sekali. Dan itu bukan terbuat dari besi, bukan. Tapi dari permata, dari emas. Dan itu dipakaikan, tapi dipakaikan sebentar doang. Hanya ini menunjukkan untuk ditenteng-tenteng doang. Kemudian baju kebesaran Yazdajard itu dipakaikan kata para ulama. Kemudian mahkotanya juga dipakaikan, sepatunya juga dipakaikan. Lalu Suraqah bin Malik diizinkan untuk membawa-bawa keliling-keliling di kota Madinah seraya menyeru, benar apa yang dikatakan Muhammad, sungguh benar apa yang dijanjikan oleh Muhammad. Padahal antara Suraqah bin Malik pada kondisi atau kejadian pengejaran Nabi Muhammad ketika hijrah dengan masa Abu Bakar, dengan masa Umar bin Khattab ini sangat jauh. Tapi apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW itu benar. Kata Suraqah bin Malik, buktinya adalah ini. Lihat semuanya ini. Dalam kondisi terharu, semua kaum muslimin menangis melihat kondisi tersebut. Setelah itu ditanggalkan lagi oleh Suraqah bin Malik. Dia hanya sekedar ingin menepati apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah dengan sebuah pertanyaan tadi. Wahai Suraqah bin Malik, bagaimana kiranya kelak engkau akan memakai kebesaran atau pakaian kebesaran dari Yazdajard. Baik, para hadirin yang hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaan besar yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia menjadi pahlawan terbesar dalam penaklukan Raja Persia yang sampai saat ini adalah Irak, Iran dan seterusnya Rusia. Itu adalah daerah yang ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab di masa itu. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara keutamaan sedikit lagi terkait dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang lari menghindari fitnah. Jadi fitnah di zaman Sa'ad bin Abi Waqqas itu sangat besar. Fitnah nanti dia akan ketemu di masa Ali bin Abi Thalib, terjadi peperangan saudara. Terjadi juga di Muawiyah bin Abi Sufyan, ada peperangan saudara. Nah, dia termasuk orang yang menghindari fitnah itu. Tidak memihak kepada salah satu di antara keduanya. Dia lari, tidak berpihak. Kecuali dia memiliki pedang. Jadi orang semua nyamperin beliau. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, engkau posisinya di mana nih sekarang? Di posisi Ali atau Aisyah? Di posisi Ali atau Sufyan? Muawiyah bin Abi Sufyan. Kamu di posisinya di mana? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya tidak di posisi mana-mana. Akhirnya dia menyendiri. Datang lagi ada orang yang datang menemui beliau, kecuali kata beliau, kalian berikan aku sebuah pedang. Yang pedang itu memiliki dua mata dan satu mulut. Jadi pedang itu dua mata bisa melihat dan satu mulut bisa berbicara. Kalau ada pedang dalam bentuk itu, saya akan berpihak kepada salah satunya. Dan pedang itu ketika saya tebaskan, dia berbicara. Wahai Sa'ad, ini muslim.
Jangan kamu tebas. Wahai Sa'ad, ini kafir. Silahkan kamu bunuh. Kalau ada pedang yang seperti itu, saya akan berpihak kepada salah satu di antara keduanya. Tapi tidak mungkin. Karena tidak ada pedang yang dalam bentuk seperti itu. Ini adalah bentuk beliau menghindari fitnah-fitnah yang terjadi. Inilah hendaknya yang kita lakukan sebagai kaum muslimin. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Fitnahnya mungkin lebih besar. Pasti lebih besar daripada fitnah yang terjadi pada zaman sahabat. Oleh karenanya kita jangan ikut-ikutan atau latah di dalam menempuh kehidupan yang penuh dengan fitnah di zaman sekarang ini. Kemudian para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai kepada wafatnya. Wafat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas wafat di kota Madinah. Jadi beliau itu seorang pejuang. Tidak ada satu peperangan pun kecuali beliau ikut di sana. Di zaman Rasulullah tidak ada satu perang pun beliau absen. Kemudian di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi subhanallah, Allah menentukan beliau itu wafat di kota Madinah, jadi dekat dengan kota Madinah, sehingga beliau dikuburkan di Baqi, kuburan para sahabat, jadi sebelah Masjid Nabawi. Namun para ulama berbeda pendapat terhadap umur beliau, berapa tahun beliau wafat, di umur berapa tahun beliau wafat. Ada ulama mengatakan bahwa beliau wafat di umur 58 tahun. Ada ulama yang mengatakan bahwa beliau wafat di umur 83 tahun. Tapi dikuatkan oleh para ulama pendapat yang kedua ini, yaitu di usia 83 tahun. Kata para ulama bahwa beliau adalah sahabat yang paling terakhir wafat dari muhajirin. Jadi muhajirin, kaum muslimin yang berhijrah ke kota Madinah. Nah, sahabat yang paling terakhir wafatnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas di usia yang ke-83 tahun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita dan bisa kita petik beberapa faedah-faedah dari kisah ini yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.